Oke guys, jadi hari ini gue mau ngelanjutin lagi video yang sebelumnya udah pernah gue tag bareng sama Wanda. Dan sebenarnya gue mau cerita sedikit sih. Di hari itu kita tag tapi nggak jadi dikarenakan memang ada beberapa hal yang bikin kita distract. Sampai pada akhirnya Wanda memilih untuk pending filming kita pada hari itu karena dia ngerasa nggak enak guys. Ya, beda aja. Beda. Suasananya nggak ngedukung. Parah. Yes. Bukan sosokan ya, tapi emang beneran lu kalau ada di sini pasti lu ngerasain. Kayak gue bakal kasih cuplikannya kali ya. Iya. Ini cuplikannya kayak gini. Rambutnya panjang. Pakai bajunya putih, tapi dia bukan putih yang kayak tante. Oh, kayak pengantin orang zaman dulu. Eropa. Iya, gitu. Tiba-tiba kenapa ya takut? Semua nggak bohong. Gue juga. Udah yuk. Lanjut. Kayak gitu, dan kita udah reschedule lagi. Wanda bisa hari ini. Oke lah, kita mulai untuk cerita lagi kisah Wanda. Bisa disebut paranormal experience karena yang gue tahu ya Wan, ini tuh udah 6 tahun berlangsung, betul? 2014 sih mulai. 2014 sampai 2020 kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun ya? Yes. Iya, 6 tahun. Nah, buat cerita lebih detailnya, langsung aja kita dengerin ceritanya dari Wanda. Kalau paranormal experience yang selama 6 tahun ini rata-rata kebanyakan tentang rep-repan ya. Tahu kalau misalkan rep-repan itu kan kayak bukan ibarat sih, emang kita tidur, kita sadar tapi kita nggak bisa bangun. Iya. Ketahan. Iya, ketahan. Tapi kita sadar, cuman nggak bisa bangun, kayak ada yang nahan gitu. Entah itu emang beneran ada yang nahan, ketindihan, atau karena kecapean atau apapun itu gitu. Nah, awalnya saat aku ngalamin itu ya aku mau bodo amat gitu, kayak oh mungkin gue kecapean nih gitu, oh mungkin gue kurang olahraga nih, oh mungkin gue stres nih, kebanyakan pikiran apa gimana gitu. Cuma anehnya kenapa berlangsung secara kontinu. Yes. Dan kurang lebih sampai sekarang ya 6 tahun, dari 2014 ke 2020. Ini rep-repan itu bukan sekedar rep-repan gitu kan. Kalau rep-repan kan ibarat cuman kita gak bisa bangun aja gitu, gak ada apapun gitu, cuman ibarat ketahan aja. Tapi kok ini tiap gue tidur kayak gitu, gak kenal pagi, gak kenal siang, gak kenal sore, gak kenal malam gitu. Dan bener-bener kayak baru nih ngejemin mata gitu, baru nutup mata beberapa menit itu langsung rep-repan. Katanya kan kalau rep-repan harus ganti posisi ya, biar gak rep-repan lagi gitu. Setiap gue rep-repan, gue selalu ganti posisi, tapi kena lagi. Udah baca doa, kena lagi dan kena lagi gitu. Mulai parahnya itu gara-gara tiap tidur bukan hanya sekedar rep-repan, tapi dibarengin sama mimpi. Jadi gue tuh mimpi kayak gue tuh dilempar ke langit. Ya. Gue tuh dilempar ke langit, bener-bener kayak kerasa banget gitu kan. Itu kita tidur ya, kita rep-repan, tapi kerasa banget badan kita tuh capek. Nah, tapi anehnya di mimpi itu tuh gue kayak dilempar ke atas, dan di bumi itu, di jalan raya itu, gue ngelihat mereka tuh banyak banget orang-orang yang lagi lari, ngejar-ngejar gue gitu. Di situ ngejar-ngejar gue, dan anehnya di situ gue tahu kalau mereka itu ngejar-ngejar gue tuh rebutan buat bunuh gue. Ada hubungannya nggak sih sama perasaan lo pada saat itu? Saat itu sih gue nggak ngerasain apa-apa ya, kayak maksudnya anak-anak SMA sekolah gitu biasa. Dan walaupun di situ emang mondok gitu kan, terus udah itu jauh dari orang tua, tapi yang dibebanin ya belum banyak kayak sekarang gitu. Yang dipikirannya juga masih zaman-zaman anak-anak SMA aja gitu. Dan aku juga mikirnya kayak ya udahlah, itu bunga tidur doang gitu, kayak mimpi doang gitu. Tapi semakin aneh kenapa itu semakin sering. Semakin aku bertambah usia, itu rep-repannya semakin parah. Ini sebelumnya aku nggak menuntut kalian percaya ya gitu. Aku pun awalnya bodo amat, dan aku nggak mau percaya mengenai hal itu. Bukannya aku nggak percaya mereka ada, tapi ini benar-benar aku alamin. Bermula itu aku rep-repan dilihatin sosok. Lo ngeliat wujudnya? Iya, gue lihat wujud, tapi nggak serem gitu. Cantik? Iya, cantik. Emang serem sih, cuman bukan yang bener-bener serem. Bukan menakutkan? Bukan menakutkan. Suatu malam itu aku rep-repan. Di rep-repan itu aku sadar, tapi aku bisa bangun. Aku ngeliat sosok wanita cantik. Cewek cantik pakai
gaun putih. Ini kayak bentuknya kayak pengantin cewek nggak sih? Iya kayak pengantin, tapi dia itu jalan dari pintu kamar aku. Jadi kamar aku tuh gini, pintunya di sini. Nah di sini aku tidur. Iya jalan. Iya, dia jalan tapi jalannya nggak nampak. Enggak ya. Cewek itu nyamperin temen. Iya, ceweknya nyamperin aku tuh kayak marah-marah gitu. Udah, abis dari situ nggak pernah lihat sosok lagi, tapi sering banget rep-repan kayak biasanya. Biasa. Kayak, dan sering mimpi yang dibanting-banting gitu, diterbangin gitu. Nah itu pas aku lulus SMA, akhirnya aku kuliah kan. Aku kuliah itu ngekos. Tahun 2017 Iya, tahun 2017. Nah, aku ada satu hari itu aku inget banget, itu hari Jumat. Aku dapat jadwal keislaman itu pagi dan ada lagi matkulnya sore. Jadi jedanya kan banyak. Nah, akhirnya menunggu jeda matkul sore itu aku ke kosan aku lah, bareng sama teman-teman aku. Tidur siang kan. Yeah. Nah, itu awal mulanya aku rep-repan lagi dan ada hal-hal yang tidak enak. Aku dengar suara cewek. Jadi kosan aku tuh, ini kasur aku, belakang ini adalah ada ruang buat ke kamar mandi dan di sini lemari. Nah ini kepala aku, jadi di belakang kepala aku tuh dia. Aku nggak ngeliat wujudnya kayak gimana karena aku nggak ada kesana kan. Tapi ngerasa ada bener-bener jelas banget. Terus aku depan, dia ngetawain aku kak. Kayak lo denger suaranya? Gitu-gitu. Serem banget. Sumpah beneran. Gue gak bohong, tapi gue gak ngeliat mukanya. Lo dengar suaranya dengan jelas banget di kuping gue. Padahal gue tahu maksudnya kayak dia tuh di belakang gue, tapi suara itu di kuping gue. Abis dia ngetawain gue, terus dia bilang gini, rasa kencang. Aduh. Tarik nafas dulu. Nah di situ dia ngomong kayak gini, rasain nih, gue tuh mau lo tuh mati gitu. Terus kayak gitu teriak. Terus nih rasanya ini gue nyiram gue, intinya tuh dia nyiram gue gitu. Dia nyiram gue, pas dia nyiram gue tuh dari belakang gue langsung bangun. Lalu ngerasa langsung basah, tapi pas gue giniin tangan gue tuh nggak ada. Jadi basahnya itu kayak basah langsung ke tulang gitu ke dalam. Gue kira gue rep-repan itu adalah faktor dari tempatnya. Gue kira di tempatnya itu ada penghuni yang nggak suka mungkin, ataupun kayak dia jahil atau gimana, gue nggak paham. Akhirnya gue pindah lah kosan. Gue nemu lah nih kosan 3 petak kayak kontrakan. Tapi kosan gitu. Dan ini bangunan lama banget. Dan saat pindahan itu gue kan sendiri kan. Habis kayak gitu pas pindahan kebetulan banget gue lagi halangan. Gue lagi mens. Itu gue pindahin barang itu dari kosan lama ke kosan yang baru itu sore menjelang maghrib. Dan gue istirahat dulu sebentar, habis maghrib atau habis isyaan gitu, gue beres-beres. Nah pas sebelum gue beres-beres gue ngecekin lampu, gue nyalain lampu ruang tamu, gue nyalain lampu kamar mandi, gue nyalain semuanya deh pokoknya gue nyalain. Pas gue nyalain lampu kamar mandi, itu tuh kedap-kedip, tek gitu, mati. Jadi nyalanya tuh lama, kan tadinya mati, gue nyalain kan, terus tek baru nyala, gitu kan. Kelar beres-beres itu sekitar jam 11:30 malam. Nah namanya lagi mens kan, namanya lagi halangan, sebelum tidur pasti harus bersihin dong. Gue ganti pembalut, kayak gitu. Nah kan itu lampu kamar mandi tadinya gue nggak matiin kan, jadi masih tetap nyala. Oke lah tuh pas gue masuk masih nyala. Oke, gue udah gantungin apa handuk. Pas gue lagi giniin bersihin pembalut, lampu tiba-tiba mati. Lampu tiba-tiba mati. Tapi di situ gue stay cool. Gak mau nunjukin. Sebenarnya ya panik. Sebenarnya panik. Udah malah lo sendiri. Gue sendiri itu tengah malam dan gue lagi hal yang sensitif, lagi haid gitu, dan itu lagi banyak-banyaknya banget gitu. Terus gue nggak nunjukin, gue nyalain lagi lampunya nggak bisa nyala. Akhirnya bodo amat kan, karena gue sendiri kan, gue buka lah tuh pintu kamar mandi. Jadi gue mandi tuh dalam keadaan pintunya tuh terbuka karena gue sendiri kan, nggak ada juga yang lihat. Nah abis kayak gitu udah kan, besoknya gue ganti lampu. Tapi pas hari kedua itu lampu udah gue ganti malam-malam ya. Setiap gue mau tidur kan gue selalu ganti pembalut ya. Itu mati lagi. Jadi ada satu hari dimana gue tidur,
biasa kan rep-repan ya udah rep-repan aja gitu, walaupun gue dilihatin sosok ya udah gitu kan, gue cuman nggak bisa bangun aja gitu. Tapi di rep-repan kali ini tuh awalnya tengah malam itu gue rep-repan tuh. Jadi di rep-repan ini tuh gue mengalami 3 langsung dalam satu kejadian. Rep-repan yang pertama itu gue nggak ngedengerin apa-apa. Jadi kan kalau kita tidur kita kan gini kan di kasur. Jadi punggung gue tuh kayak ditarik dari kasur. Bener-bener kayak jadi sakit gitu, kerasa. Dan gue nggak bisa bangun itu, gue rep-repan dan gue nggak sama sekali nggak berani buka mata. Akhirnya gue ganti posisi lah tuh, gue baca ayat kursi, gue ganti posisi, gue miring. Di rep-repan yang kedua ini ada suara cewek, ada 2 orang. Lu denger suaranya doang? Denger, tapi gue nggak tahu kalau misalkan gue buka mata gue dilihatin sosoknya apa enggak. Dan saat itu tuh gue nggak berani buka. Gue nggak berani buka mata. Di rep-repan kedua tuh gue denger 2 cewek lagi berantem, denger suaranya doang, gue berantem. Pokoknya gue duluan yang bunuh Wanda, gue duluan, istilahnya gitu kalau bahasa kita. Enggak, gue duluan, enggak, gue duluan. Kayak berebutan gitu. Dia berebutan buat bunuh gue. Akhirnya bangun tuh di situ gue udah langsung bangun. Terus tuh gue mikir, anjir nih gak bisa nih didiemin kayak gini. Gue langsung kamar mandi, gue wudhu, gue mencoba buat tenang, gue baca ayat kursi. Oh, pas lu bangun itu udah nggak ada suara? Udah nggak ada suara. Pokoknya kalau gue tuh mengalami suara-suara itu tuh saat rep-repan aja. Gue bangun, gue wudhu, akhirnya gue mencoba untuk tenangin diri gue, tapi dengan main HP. Jadi gue tuh buka YouTube biar gue ketiduran. Nah yang pas ketiga ini, gue udah wudhu, gue udah berusaha tenang, gue tidur lagi. Ternyata gue rep-repan lagi di situ udah nggak ada 2 orang itu, tapi cuma 1 cewek. Dan gue inget banget ini suara cewek itu adalah suara yang pernah mengganggu gue pas gue rep-repan di kosan yang pertama pas hari Jumat. Yang ketawa, yang nyiram gue, yang bilang mau bunuh gue. Gila, gue di situ kayak gue takut, tapi gue nangis. Gue kepikiran yang pas, anjir nih orang kenapa balik lagi gitu. Ada masalah apa sama gue? Gitu. Nah, pas di rep-repan yang ketiga itu cuma tinggal 1. Dia ngetawain gue gede banget. Dia ngetawain gue bener-bener ngetawain gue terus ditarik dah tuh kaki gue. Gue ngerasa pokoknya gue ditarik kakinya. Ditarik. Rasain lu gitu. Gue kebayang. Segitu gue kebangun langsung, wah ini nggak bisa didiemin nih, udah nggak beres. Gue ngechat untuk teman-teman gue siapa yang masih bangun. Gue maksudnya gue pengen ngungsi gitu kan. Lu mau pindah? Gue pengen pindah. Karena udah 3 kali. Iya udah 3 kali. Gue udah berusaha buat tenangin diri gue, tapi ini nggak bisa nih didiemin kayak gini gitu. Ditambah kan posisinya gue sendiri gitu. Ya. Gue langsung keluar kan, gue langsung pakai kerudung. Gue tuh gini-gini jam 1 malam. Masih gemeteran? Gue di pagar, iya gue gemeteran. Gue gini-gini di pagar. Gue manggil satpam. Pak, bukain pak. Gue kan udah ngontek kakak kelas gue kalau gue mau ke kosannya dia gitu. Udah akhirnya keluar kan, gue tidur lah gitu. Pokoknya tiap gue abis rep-repan itu gue selalu sakit badan, pegel. Itu tuh pegelnya tuh nggak biasa gitu. Dan besoknya itu benar-benar sakit badan banget, tapi harus tetap UAS kan. Ya udah akhirnya UAS. Udah pas abis kayak gitu, karena badan gue pada sakit belum reda juga, akhirnya gue dibawa sama temen gue ke dokter. Pas masuk ke ruang dokter, oke di situ emang gue lemes banget ya karena badan gue sakit. Pas masuk ke ruang dokter kan dicek tensi, dipegang kan tangan gue. Anehnya tuh ya, tangan gue tuh kayak ada yang mau giniin dokternya, ngegampar. Kan ini gue di tensi nih, dipegang sama dokternya. Nih tangan kanan gue itu kan gue lagi tiduran, pengen giniin dokternya, minggir lu jangan megang-megang gue gitu. Tapi beneran kayak gitu? Bener-bener kayak ada yang mau gitu, tapi gue masih ngontrol. Lu tahan? Gue tahan. Gue sampai megang kayak gini, megang gini di kasur pasien. Tapi pas abis keluar dari ruang pemeriksaan udah enggak lagi. Besoknya
karena gue habis dari dokter gue masih sakit, gue diurut. Ini tukang urut nggak kenal gue baru pertama kali ketemu sama dia. Tiba-tiba ya namanya lagi sakit badan, gue ngomong apa-apa kan, gue cuma diurut. Pas lagi ngurut dia kayak gini, kayak gitu tiba-tiba. Terus dia ngomong kayak gini, Neng, sebelum dia ngomong, emang pas malam itu pas gue berobat, tangan gue tuh sakit sebelah. Yang gue bilang tangan gue tuh hampir mau giniin, karena tangan gue tuh yang ini sakit sebelah. Kayak ini tuh bukan kayak gue punya tangan sebelah gitu. Pas lagi diurut tuh gue balik lagi ke hari itu. Ibunya pas udah terus dia ngomong kayak gini, Neng, iya bu, semalam tangannya sakit ya? Gue langsung kaget dong. Ibunya tahu. Iya bu, kenapa? Kerasa ya? Sebelah doang ya, yang kanan. Iya bu. Kenapa bu? Udah sering kayak gitu. Pokoknya gue tiap nanya kenapa dia nggak jawab dulu. Udah sering kayak gitu. Enggak bu, kalau tangan baru kali ini. Terus dia langsung giniin gue, Kak. Sabar. Apa? Dia ngomong kayak gini, sabar ya Neng, kamu tuh orang baik, kayak gitu. Kenapa tangan kamu sakit? Karena kamu mau dilumpuhin sebelah dulu. Dia ngomong kayak gitu. Gue langsung kaget dong, yang tadinya gue tengkurap kayak gitu langsung, Bu, maksudnya apa? Gue bilang gitu. Ibu gak ngerti Neng, kamu banyak-banyak baca sholawat aja, katanya. Tapi yang ibu lihat awalnya itu dia mau bikin kamu tuh luluh sama dia. Gak tahu cewek apa cowok. Gak tahu, dan gue juga gak nyari tahu. Si ibu tukang urut itu bilang, kalau yang ibu lihat ini orang itu ngirimin ke Neng, katanya gitu. Awalnya pengen bikin Neng tuh luluh biar patuh sama dia gitu. Tapi karena Neng kuat, karena Neng gak bisa seenaknya kayak gituin, jadi mereka marah karena gagal terus, belum semaksimal itu, makanya kamu mau dilumpuhin sebelah dulu karena kamu susah. Awalnya mereka itu pengen bikin kamu luluh, tapi karena susah masuk jadi ke kamu, jadi berubah, niatnya mau ngebunuh kamu. Gue disitu langsung nangis Kak, bener-bener kayak ya Allah, salah gue apa gitu kan, kenapa gitu kan. Terus ibunya pernah ngomong gini, kamu pernah nolak orang nggak? Aku tadi santet ya. Iya, kamu pernah nolak orang nggak? Enggak bu, gitu. Atau kamu punya musuh nggak? Pernah nyakitin orang nggak gitu? Ataupun kayak ada yang pernah suka nembak kamu gitu, biar buat kamu jadi pacar atau gimana, pernah kamu tolak atau enggak? Katanya gitu. Enggak bu, gitu. Sampai akhirnya, enggak bu, ibu juga nggak tahu sih ya. Ibu juga masih samar-samar gitu. Tapi gue anehnya nih, ibu orang kenapa jadi tahu gitu kan, padahal dia nggak kenal sama gue gitu. Dan gue juga nggak cerita apa-apa. Tapi balik lagi, gue nggak mau terlalu mikirin hal itu gitu. Walaupun sebenarnya itu kejadian bener-bener aneh sih menurut gue gitu. Gak masuk logika. Iya, gak masuk logika karena ini ibu nggak kenal gue nggak cerita apa-apa, dia tiba-tiba nebak dan itu benar gitu kan. Jadi kan itu kan UAS ya. Pas saat UAS itu gue keluar, tiba-tiba si teman gue tuh nyamperin gue, ngomong, kenapa Wan? Katanya kayak gitu. Gak apa-apa, gue cuma habis rebahan sakit badan gitu. Ih, sumpah. Nah, tahu-taunya si teman gue ini tuh ngomong ke bapaknya. Kalau lu nggak? Iya, nyeritain reperpan gue gini ke bapaknya. Bapaknya nanya, ini gue tahu karena temen gue yang cerita langsung ya. Saat itu pas temen gue ngasih tahu ke bapaknya nanya, nama teman kamu siapa? Dia nyebutin lah tuh namanya Wanda. Temen gue ngasih tahu. Pas gue nyebutin nama lu Wan, bapak gue langsung merinding. Oh gitu. Gue nggak tahu. Terus gue langsung di chat, gue inget banget itu, gue langsung di chat di WhatsApp. Gue langsung disuruh ngambil air minum di botolnya disuruh buka, suruh fotoin. Jadi gue didoain dari jauh lewat WhatsApp Sama bokapnya itu. Udah, habis dari situ udah doain, gue disuruh minum. Terus kan karena gue sakit badan kan, habis repan itu suruh olesin ke bagian-bagian yang sakit dan suruh cipratin ke bak mandi
ke depan pintu kosan sama ke depan pintu kamar mandi sama ke bawahnya ranjang dipan gue. Pundak gue berat Sekarang yaudah akhirnya gue jalanin itu kan, cuma tetap masih ngerasain hal-hal kayak gitu. Dan setelah makin itu parah, makin parah lagi. gue sampai berantem sama 3 sosok. Semua merinding gue. Ini di kosan itu juga. Masih kosan yang 3 petak ini kan gue lama, Setahun ya. setahun lebih lah. Jadi ada satu waktu gue lupa itu sore apa siang apa malam, kayaknya siang deh. Itu gue rep-repan. Biasanya gue rep-repan ya udah gue nggak bisa bangun doang dan gue cuma lihat gue cuma ngedengerin suaranya aja, walaupun kayak kadang gue dilihatin sosok tapi ya udah gitu. Nah di rep-repan ini itu gue rep-repan, gue ngeliat gue tidur. Oke. Ini kan di depan Berarti lo gue. ngeliat badan lo. Gue lihat. Jadi ini di depan gue nih, ini kasur gue. Gue di sini tidur tapi gue di sini. Yes. Jadi ini nih kasur gue. Ini posisinya gue nih yang lagi berdiri. Gue ngeliat, gue langsung lihat, hah, gue lagi tidur. Jadi ibaratkan kayak gue tuh arwah doang Iya. gitu loh. Pas gue lagi gue langsung lihat ke depan. Pas ke depan udah ada 3 orang. Bentuknya kayak apa? Lo tahu orang-orang yang kulit hitam? Yes. Negro, Ya, orang negro. Iya, kayak orang negro gitu. Itu tapi lebih banget hitam banget, hitam banget. Itu 3 orang dan mereka tuh kayak pakai jubah, kayak pakai mukena putih semua. Di situ gue berantem sama mereka. Gue tuh disiksa sama mereka bertiga. Lo ngajak ngomong, lo Enggak, komunikasi. gue nggak belum komunikasi. Pokoknya gue kan pas gue ngeliat ke depan itu ada langsung mereka bertiga kan. Nah mereka bertiga tuh langsung nyamperin gue, langsung gini gue tuh kayak Lo dibanting? Iya gue dibanting ke atas bawah pokoknya gue disiksa di situ. Nah ini beneran. Ini beneran Atau tapi hayalan? enggak, ini beneran tapi gue lihat gue tidur tapi arwah gue tuh kayak gitu-gitu. Oh. Gitu. Jadi gue ini kan posisinya ruangan ya, kamar gue dibanting bener-bener pas bangun tuh sakit banget. Nah sampai akhirnya pas gue lagi disiksa kayak gitu gue nggak ngomong apa-apa, cuma gue cuma sakit doang. Sampai akhirnya gue bisa lepas dari mereka, akhirnya gue kabur. Kan kosan gue tuh ada 3 petak kan, ruang tamu, kamar, dapur. Gue itu berantem di kamar Tengah. Iya kamar tengah. Akhirnya gue bisa lepas dari mereka, gue lari tuh ke ruang tamu. Gue mau pergi langsung ke pintu luar. Gue giniin tuh pintu. Kunci. Tapi anehnya pas gue nginin pintu, gue tuh sadar. Oh itu udah jasad lo nih. Ya, kok gue tuh sadar kalau gue keluar, gue nggak bakal bisa balik lagi ke badan gue. Kan gue lagi tidur. Oh iya benar. Anehnya tuh gue nyadar kayak gitu. Mau nggak mau, di situ gue balik lagi ke kamar gue. Gue ngabarin diri, bismillah, gue samperin tuh mereka. Gue langsung teriakin tuh mereka bertiga kak. Ngomong Gue ngomong, salah saya tuh apa? Sampai kalian tuh menggangguin saya mulu. merinding gue sempat. Salah saya tuh apa? Kalian tuh maunya apa? Gue sampai kayak gitu. Mereka nggak ngomong apa-apa, tapi mereka langsung nyamperin gue. Kan mereka bertiga. Posisinya tuh 2 orang di belakang, 1 di depan. Nah yang 1 tuh langsung ngadep ke gue. Jadi ini gue. Dia tinggi. Ini gue. Badannya tinggi. Ini gue, ini dia. Gue langsung diginiin. Gue diginiin. Dan lu tahu dia ngapain gue? Dia buka mulut, dia ngeluarin lidah. Lidahnya panjang banget, lu tahu? Gurita, bolong-bolong. Lidahnya itu bolong-bolong. Gini. Gitu. Kayak mau nyudut gue ke situ gitu. Akhirnya gue langsung, lu tahu gak? Gue langsung tampar ke muka. Gue langsung Lu bisa. Gue langsung bangun, gue langsung ke ruang tengah, gue langsung ke ruang tamu, gue langsung duduk, gue nggak mau tidur lagi, gue disitu nangis, ya Allah, gitu kenapa, gue salah apa, gitu, gue kenapa kayak gini, gitu, itu tuh bener-bener gak gue lupain sih. Sebenarnya gue nggak mau mikirin banget ya, tapi itu bener-bener kayak anjir, kok gue gini banget, gue merantau, ini nggak ada yang jagain gue gitu di sini, Dan gitu. lu sendirian. Dan gue sendiri gitu, maksudnya kenapa? Nah, posisinya gue belum cerita tuh siapa lagi, gue gak cerita. Terus ada satu kejadian gue kuliah, gue ketemu kakak kelas gue arah mau ke dapur mau ke kamar mandi kampus.
gue langsung di toilet gitu, masuk ke toilet. Wan, apa? Gue mau main lu dong ke kosan lu. Ini Kating belum pernah main ke kosan gue. Terus dia bilang mau main ke kosan gue. Oh iya kak, main aja gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu gue lupa dia ngechat gue apa dia ngasih tahu. Tiba-tiba dia ngomong gini, Wan, kosan lu 3 petak ya? Iya. Lu sendiri kan? Iya. Ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi. Iya, padahal dia belum pernah ke kosan. Gue dibawa Wan ke sana. Jadi dia tuh dibawa. Jadi dia tuh dalam bentuk roh ke kosan gue. Saat mimpi. Saat nggak tahu gue itu mimpi apa gimana. Dia tuh dibawa, intinya dia ngasih tahu ke gue kalau dia tuh dibawa ke kosan gue. Dia tuh ngelihat gue tuh lagi tidur. Tapi ada 2 orang cewek. Jadi nih gue tidur nih. Di sini cewek, di sini cewek. Dan itu warnanya merah sama putih. Dia bilang si Kapin gue ini, si merah ini adalah orang yang sering bikin kamu itu menjadi orang yang tidak baik. Si putih ini sebenarnya baik, tapi kalah power sama yang si merah karena dia emosinya menggebu-gebu banget. Gitu. Gue bilang, kok lu tahu kak? Gitu. Kan lu belum pernah ke kosan gue. Gue nggak tahuan. Gue tiba-tiba gue dibawa ke lu kata gitu. Makanya gue pengen main ke kosan lu pertama. Malamnya gue mimpiin lu kata gitu. Terus gue di situ mikir, gue pernah rep-repan ada 2 orang cewek rebutin gue. Gue ketemu tukang urut yang gak pernah gue kenal sebelumnya, ngomong kayak gitu. Terus gue ketemu Kating gue yang belum pernah ke kosan gue ngomong kayak gitu. Apakah ini sosok yang emang selama ini ada di depan gue gitu kan? Jadi ya udahlah gitu. Dan gue bener-bener ya udah di situ kayak bodo amat. Sampai akhirnya gue disaranin sama abi gue itu baca ayat ruqyah 3 ayat terakhir. Gue lupa itu surat apa, 3 ayat terakhir. Biasanya kalau gue itu baca ayat Al-Quran, walaupun gue jarang banget baca surat itu, gak banget terbata-bata kayak gitu. Tapi ini tuh saat baca 3 ayat terakhir dan gue ulang-ulang itu bener-bener terbata-bata banget. Gue baca baru kayak kayak gitu ya, itu langsung gak lancar itu gak wajar. Dan lu tau gak saat gue baca punggung gue tuh ada yang jalan kayak gini. Jadi gue tapi disitu gue lanjutin sampai akhir gue terus sudah sampai akhir selesai. Gue pernah sampai gak berani sholat kak. Sampai segitunya. Karena waktu itu pernah gue sholat, astagfirullah, gue kalau inget itu Kenapa? Itu gue pernah sholat, Allah. Ngapain? Dia ngapain? Di belakang gue banyak orang. Oh my god. Aduh ya Allah, Akbar, gue takut banget. Ini nih. Bener-bener. Lu ngerasa di belakang lu banyak orang itu? Nih, kita kan punya pupil mata ya. Yes. Dan ujung mata ini tuh kadang bisa ngeliat. Gue tuh mau fokus, bener-bener gue mau fokus. Tapi ini tuh bukan bener-bener di belakang, tapi kayak di samping belakang gue gitu. Iya, jadi kelihatan. Kalau astagfirullah, gue kayak gini, astagfirullah. Dan dari situ gue sama sekali nggak berani sholat sendiri. Mereka ngapain? Mereka cuma berdiri doang ngeliatin gue. Mereka nggak jadi makmum kan? Gue jadi keingetan film makmum sih. Itu beneran ada berarti ya coy. Dan gue sampai sekarang masih ngekos sendiri dan masih sering rep-repan juga, tapi nggak separah dulu. Walaupun emang udah nggak pernah ditampakin juga. Enggak. Yang sekarang, kosannya sekarang pernah ditampakin nggak? Jujur lo sama gue. Gak ditampakin. Aku sering main di sana. Pernahnya disiksa. Banyak orang yang bilang itu kelebihan luan, udah nggak usah digimana-gimanain. Gue nggak ngerti pesan apa yang sebenarnya disampaikan ke gue gitu, dan kenapa sampai sekarang masih kayak gitu gue nggak paham. Dan gue juga nggak mau terlalu mikirin ke situ karena ya gue percaya emang itu ada. Awal gue percayanya juga karena gila sampai sekarang itu udah 6 tahun gitu ya. Tapi di situ kayak ya udahlah, Wan, semua itu malu kayak pasti ciptaan Allah gitu kan.
segala gangguan juga ya itu emang atas izin Allah gitu. Emang Allah berarti ngizinin hal-hal yang kayak gitu. Kalaupun emang itu beneran gangguan dari sosok-sosok itu beneran adanya gitu dan gangguan-gangguan, mereka nggak bakal ganggu kalau tanpa izin Allah juga gitu. Oh iya, gue ada yang satu malam tuh gue ngerasa gue disiksa. Itu tuh gue tuh kayak lari, gue tuh keluar dari badan gue lagi, gue liat gue tidur lagi. Kayak ini kan kasur gue nih yang sekarang. Awalnya kan belum ada kasur di sini, sekarang udah kasur. Nah gue tuh kayak loncat, arwah gue tuh kayak loncat ke situ. Nah gue tuh kayak susah banget mau balik lagi ke sini karena ditahan. Gue lari gitu. Dan saat itu yang pas habis gue disiksa, yang pas habis gue arwah gue keluar itu, emang posisinya kemarin itu gue lagi resah gitu, gue lagi ada masalah. Dan di kuping gue tuh ada orang ngomong, gue lupa itu suara cewek apa cowok. Dia tuh nyebutin orang yang lagi ada masalah sendiri. Dia ngikutin cara ngomongin si orang ini. Dan banyak sih hal yang dapat gue ambil gitu. Dan gue nggak tahu sebenarnya ini maksudnya apa ke gue. Dan jujur, gue sama sekali gak bisa lihat secara langsung. Gue nggak bisa lihat. Tapi ini adalah pengalaman pribadi kehidupan gue. Nah sampai saat ini kurang lebih 6 tahun. Ya bener-bener gue juga awalnya cuek dan pas gue pikir-pikir, oh iya ya, gak nyangka juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan sama-sama bisa mengambil hal positif lah gitu. Di sini gue bukan nakutin, di sini gue juga bukan merasa gue tuh paling bisa melihat sesuatu. Jujur gue tuh nggak bisa, cuman ini adalah kita karena sharing ya aja. karena Katias juga mengajak gue buat sharing di vlognya. Ini adalah ajang sharing gue buat ngasih tahu gitu. Dan satu hal sih yang benar-benar jadi penguat gue sampai sekarang gitu, benar-benar dimanapun kalian mau kita pernah ngelakuin dosa apapun, jangan sampai lupain Allah deh gitu. Sebenarnya cerita Yolanda tuh masih banyak banget. Kurang lebih gue udah beberapa kali denger ceritanya secara langsung. Tapi kayaknya nggak cukup ya kalau misalnya dalam video ini. Mungkin kalau ada kesempatan, kalau ada yang request, lanjutan. Kita bakal lanjut lagi. Karena jujur banyak banget nih pengalaman Wanda yang emang dia sendiri yang ngerasain gitu. Dan teman-teman gak usah jadi takut karena ini tuh gak berpengaruh kepada kalian. Ya, jangan yang abis dari sini lo pada kenal sama gue lo jangan jadi takut, jadi dijauhin Wanda enggak lah ya. Sebenarnya tuh pada dasarnya kan emang kita tuh hidup berdampingan ya kan. Tinggal kitanya aja. Iya. Oke, semoga ya semoga bahagia selalu, semoga dilancarkan semuanya. Semoga itu tidak menjadi penghambat buat Wanda menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja cerita kisah dari Wanda ya, bisa disebut dengan paranormal experience. Dan mungkin kalau misal kita ada waktu, ada kesempatan lagi, bisa kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Di tempat yang lain aja di sini. Aku deg-degan soalnya. Nah, sebelum penutupan, Wanda silakan share username kamu. Mungkin abis ini banyak yang akan menghubungi Kalian Wanda. bisa follow aku di Instagram aku @wandasofia. Itu aja video dari kita hari Jangan lupa ini. follow. Jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like dan juga komen. Dan nyalain loncengnya biar tahu kalau misalkan Imtiaz Paulida mengeluarkan video baru. Oke, see you on my next video. Dah.